أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله حي على هيا على الصلاة هيا على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ya ibadallah ittaqullah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu al-azim. Hamba-hamba pilihan jamaah salat Jumat, tasbih tadzkir kita panjatkan hanya kepada Allah, Zat yang telah memerintah kepada kita semua supaya saldo hidup kita ini dihabiskan buat ibadah padanya. Terus meningkatkan kualitas iman, mempersulit amal saleh, menyebarkan cinta dan kasih sayang. Oh, perintah itu semua kepada kita supaya hidup kita di dunia yang singkat ini punya makna, lalu di akhirat nanti jadi hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sejahtera abadi kita sajikan kepada Rasul yang agung, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, di zaman Nabi khutbah ini pidato mingguan Rasulullah, jadi tidak dibutuhkan waktu lama. Saya hanya ingin memberikan nukilan soal-soal general yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Hadis
Saya persilakan saudara-saudara nanti memperluas isi khutbah ini sampai pantai-pantai Atlantik luas dan dalamnya di sana. Mari kita mulai. Tadi saya pada salat subuh dengan para santri di pesantren. Saya tidak ke perpustakaan, langsung masuk ke kamar. Saya buka stasiun televisi. Waktu saya buka, kepala negara kita sedang berpidato keras sekali. Kata beliau, saya tidak bisa berkompromi dengan korupsi, dengan para koruptor. Sebab pilihannya, koruptor itu kita sikat habis, begitu kalimat yang pasnya. Atau negara ini untuk menjadi hancur karena perbuatan mereka. Saya tidak ingin mengomentari tentang teori tata negara. Saya tidak punya disiplin ilmu tentang hukum tata negara, dan saya juga tidak akan mengomentari tentang economic relation dan labor relation. Bukan itu disiplin ilmu saya. Saya ingin mengomentari tentang bahaya korupsi. Saudara tahu apabila tubuh kita dimasuki barang haram, ibadah ini tidak mungkin khusyuk. Percaya? Kalau saudara sholat, sujud gitu, kita baca subhanallah wa rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Atau barangkali malas pendek saja, subhanallah bil a'la bihamdi, atau subhanallah bil a'la. Nah, apa yang mana boleh saja, jangan bertentangan soal itu. Waktu sujud Bapak lupa kepada Allah, tolong periksa, percaya darah kita dialiri barang-barang yang haram. Percaya. Kita sujud atau kita ruku, kita baca subhanallah azim wa bihamdi. Kita lupa kepada Allah. Tandanya darah kita terkontaminasi dengan haram. Jadi asyik masuknya kita berpelukan, bercinta dengan Allah kalau itu dibisi. Itu sebabnya konsep rezeki dalam agama bukan banyak, tapi halal untuk hidup mubarak. Berapa banyak orang mencari harta, pagi, sore, siang, malam, halal, haram, dia tidak peduli. Dia cari harta, sesudah pensiun harta bertumpuk. Waktu semula dia cari harta, dia korbankan kesehatan. Begitu pensiun, dia korbankan kesehatan dengan harta yang dia peroleh. Usia saya sekarang 80 tahun. Saya dakwah sejak usia 23 tahun. Banyak kenapa saudara-saudara yang sering bersilaturahmi, orangnya kaya-kaya. Dia baru pensiun, tapi hidupnya penuh gelisah. Mestinya pensiun itu kan menikmati hasil kekayaan kita. Pensiun itu menimang-nimang cucu mestinya. Berpelukan dengan istri, bercanda dengan anak-anak. Tapi hidup mereka kena post-power syndrome, gelisah, mimpi-mimpi buruk, tidak tenang, tidak tentram. Kalau bertemu dengan temannya, bukan bagaimana kabar, sakit apa sekarang, saudara? Saudara, khutbah ini juga menyampaikan sekaligus pesan Al-Quran, pesan Al-Hadith, pesan kepada negara kita. Mari kita hidup jujur membangun bangsa, negara, dan agama. Jabatan itu sama dengan ibadah, sama, saudara, 100% sama. Asal jabatan itu dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Maaf kalau sekali-kali saya harus bicara agak kasar. Maaf saudara. Untuk apa saudara hidup kaya? Allah takdirkan kena penyakit kardiovaskuler, kena penyakit jantung. 4 kali bedah jantung tidak sembuh. Untuk apa? Pemerintah kita ini baik sekali, saudara. Kita diberi hadiah oleh pemerintah sebuah rumah sakit jantung harapan kita. Di sana sahabat-sahabat dan bapak-bapak kita, para profesor, saleh-saleh. Karena saya sering memberikan tausiah, saleh-saleh. Bapak tanya sama profesor-profesor jantung itu, kalau orang sudah dioperasi jantung 3 kali tidak sembuh, tanya kenapa penyebabnya. Mesti dia akan berkata begini, banyak aliran darah haram di tubuh. Saudara, kita dengar sekarang kata-kata orang pensiun pergi ke Toronto, bukan
jalan-jalan sama anak-anak. Sakit jantung dioperasi di Toronto, 4 kali operasi tidak sembuh. Untuk apa itu? Kalau harta memberikan kegelisahan dalam hidup, untuk apa? Kami para pimpinan pesantren makan seadanya, hidup seadanya, biasa-biasa saja. Saudara di mana-mana banyak, melihat sahabat-sahabat tersenyum. Yang membuat hidup bahagia ini bukan banyak harta, ketenangan jiwa, percaya. Saudara harta banyak, mimpi-mimpi buruk, gelisah, resah, tidak tenang, merasa dikejar-kejar orang. Untuk apa itu? Sekali lagi, saya mengomentari pidato kepala negara dalam bidang agama. Saya tidak tahu apa economic relation, labor relation, saya tidak tahu apa itu namanya teori hukum tata negara. Saya tidak punya disiplin tentang itu. Saudara-saudara, di atas mimbar suci ini mari kita hidup jujur untuk bangsa dan negara. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hutan kita gundul. Saudara masuk ke Kalimantan. Hutan kita gundul. Itu yang menggunduli hutan, yang membuat banjir besar di Sumatera, di Aceh, di Kalimantan. Jangan-jangan orang-orangnya mereka sedang berpesta pora dan dansi makan-makan enak. Mungkin di Singapura, mungkin di Hong Kong, mungkin di China. Rakyat kita kena korban akibat kesalahan, dan itu mendapat izin resmi dari government, dari para penguasa. Saudara, mari kita berbuat yang terbaik. Kita berbangsa yang lurus, yang jujur, yang baik. Banyak saudara kita masih membutuhkan bantuan kita. Saudara dapat, walauzubillah, saya yakin tidak. Andai kata saudara petua kerja korup, hasil riswah, diserahkan pada istri. Istri belanja, itu belanja barang haram, sumbernya haram. Malam hari kau belanja Asya, sebelum salat Isya makan malam, sama-sama makan barang haram, sumbernya haram. Darah istri jadi haram, daging kita jadi haram. Darah kita jadi haram, daging istri jadi haram. Saudaraku, itu senggama dipancarkan sperma, diterima ovum, 9 bulan lahir jadi bayi. Percaya saudara? Bayi yang lahir dari uang haram tidak mungkin jadi anak saleh, tidak mungkin. Jadi sekarang benar yang dikatakan oleh salah seorang ulama kita beberapa hari kemarin. Jangan cuma pandai menyalahkan anak-anak kita yang nakal. Jangan-jangan bapaknya salah memberikan makan. Jangan-jangan barang haram dikasih makan sama anaknya. Kalau barang haram diberikan makan pada anak kita, mesti anak kita jadi anak yang tidak baik. Apakah itu keinginan kita? Sekarang banyak penyakit tubuh tidak jelas bagaimana sumbernya. Yang secara medis sulit ditemukan, didiagnos, kalau pakai bahasa kesehatan, sulit didiagnos sakit apa dia. Cari sumbernya, mesti uang haram awalnya. Jadi kalau agama mengatakan ittaqil maharim takun na'budan nas, kalau masalah pernah saya sampaikan haji di sini. Hindarkan barang haram, jauhi riswah. Kamu jadi orang takwa kepada Allah. Sekali lagi saudara, yang membuat hidup bahagia itu bukan banyak harta, kebahagiaan jiwa. Hidup tenang dengan keluarga sakam. Apa sakan ustaz-ustaz kita suka sakinah, mawadah, rahmah gitu. Betul, itu juga betul. Hidup kita sakam, anak-anak jadi permata. Saudara punya bakat, bintang gemerlapan, 3 bintang. Punya anak 5, 5-5-nya kena narkoba. Untuk apa itu? Sumbernya haram. Saudara punya jabatan tinggi, 1 anak tidak ada yang baik. Saya harus bicara apa? Maaf saudara, saya Quraisy Nazar, barangkali semua instansi negara ini kak saya isi, saya bina.
Kita banyak melihat bapak-bapak yang hidupnya kaya raya tidak tenang. Kalau pakai bahasa Buya Hamka itu, wajah manusia itu gubahan dari hatinya. Kalau orang sudah tidak nyaman kita lihat wajahnya, mesti barang-barang yang dia makan tidak lihat. Nah, saudara-saudara, tadi saya sudah janji, saya hanya akan membuka sebuah dalil kepada saudara, tidak akan berpanjang kalam. Camkan khutbah ini betapa bersingkat. Yo, kita berfasta bi khairat. Kita berlomba-lomba jadi hamba yang jujur, yang malaikat tersenyum melihat kita, yang Nabi akan bangga kepada kita. Itulah hamba-hamba yang bersih hatinya, bersih darahnya, dan bersih hartanya. Fa'tadiru ya ulil albab, ambil hikmah dari apa yang saya khabarkan, wahai para ahli fikih. Barakallahu li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahli minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah fastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar subhanallah. Allahumma shalli ala sayyidina. Alhamdulillah al-jabbar al-azim al-qahar al-qadim al-ghaffar al-rahim alladhi 'azza min fa'id bina wa 'azza fa'idrika wa yara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dari pesantren saya keluar rumah, tadi sudah berpikir saya akan khutbah judulnya Al-Ardu ala Dahrihi, sanggahan terhadap kapitalisme. Itu karya Dr. Mustafa Husna Sibari. Tapi saya pikir ini lebih penting saya khutbahkan. Jadi saya harus khutbah berlama-lama. Kita masih punya waktu sedikit lagi. Saudara, tidak bermaksud saya menghibur. Saya bicara apa adanya tentang agama. Sebab agama itu harus dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke gali. Dari mana datang perintah dari Allah turun ke Nabi. Itu yang agama. Saudara, yang tenang dengar khutbah saya ini. Orang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Mencari orang hidup tanpa dosa sama mencari kuda bertani. Nothing. Nggak ada. Dan kalau manusia tidak punya dosa, Allah punya sifat maha pemaaf. Untuk apa? Yang mau dimaafkan mesti ada. Bintang itu kan tidak berdosa, logam tidak berdosa, air, water tidak berdosa, semua. Yang berdosa itu kita, al-insan, makhluk yang tukang lupa. Jadi orang baik bukan orang yang tidak pernah bermasalah. Orang baik itu orang yang pernah berbuat dosa, mungkin dosa besar. Sekali waktu dengar khutbah, dengar ceramah, ngobrol dengan orang baik, sadar dirinya salah. Oh, saya yang salah itu. Cepatnya kembali ke jalan yang benar. Itu orang baik. Bukan istighfar ya. Kalau menjadi pesantren itu sudah ada istighfar. Istighfar itu taubul maghfirah, minta ampun. Tapi yang Allah minta kepada kita meminta ampun, taubat. Taubat itu ar-ruju' ila Allah, ya kembali ke jalan Allah. Saudara, jangan beristighfar, bertobatlah, berhenti dari perbuatan salah. So fast is fast, yang sudah ya sudah. Sekarang stop. Saya ingin mengulang kajian terkaji karena diulang. Salman Al-Farisi dosanya kurang apa? Salman dari Iran, penyembah berhala, syirik. Tapi sesudah benar tahu tentang kebaikan, dia tinggalkan paham lamanya. Dia menjadi orang baik, masuk Islam, dia berjuang buat agama. Setelah waktu Nabi sempat bertemu Salman di malam purnama, dipeluknya Salman. Rasul itu santun sekali Rasul. Kata Nabi Salman, kamu tahu ada orang pernah musyrik akan masuk surga tanpa hisab. Kata Salman, man huwa ya Rasulullah? Itu siapa orangnya? Kata Rasul, kamu orangnya. Salman pernah syirik, tobat, masuk tobat. Bapak-bapak, oke, iman kita iman minimalis, sama dengan iman saya.
Iman kita iman minimalis. Tapi syirik kita tidak pernah. Jangan putus asa. Jangan dengar khotbah saya tentang porok, lalu sudah kecil hati. Jangan. Yang sudah ya sudah, tinggalkan. Kita berbuat yang terbaik buat bangsa, buat umat, buat agama. Umar bin Khattab sudah tahu. Itu kepala rampok Madinah, para dia makan maksiat tiap jam. Saya rubah kata-katanya maksiat. Lebih kotor dari itu ada kata-katanya. Itu bahasa preman. Tapi usia 39 tahun, tobat. Dengan adanya Tuhan menganzalna alikal Quran al-tashfa. Umar masuk Islam, senjata diserahkan pada Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasul. Begitu Umar mau masuk, sahabat berdiri semua. Kata Hamzah, duduk. Kalau dia berniat baik kita terima. Kalau Umar berniat tidak baik, biarkan saya tikam dengan pedang yang dia bawa itu. Hamzah itu keras orang. Nah sekarang Umar sesudah itu tobat. Nabi berwudu kekurangan air, yang paling sibuk Umar cari oase. Dia dapat air dikeluarkan. Selesai berwudu kata Nabi Umar, kamu tahu nggak ada orang yang punya pendosa besar? Dosanya sempurna, bukan besar, sempurna. Tapi di akhirat nanti orang itu tidak tahu alam mahsyar itu kayak apa dia pikuknya. Di waktu orang hiruk pikuk dia alam mahsyar, dia nggak ngerti. Dia masuk surga macam elektro, macam listrik dia masuk surga. Cepat. Bahasa Quran, macam buruk dia masuk surga. Kata Umar, siapa itu ya Rasulullah? Bahagia betul orang itu. Kata Nabi, kau orangnya. Bapak-bapak, saya kira dosa kita dibanding dosa Umar tak ada apa-apanya. Umar itu sempurna betul dosanya. Nggak ada dosa yang tidak dilakukan Umar, semua dia lakukan. Tapi tobat, Allah terima juga. Dan malah dia masuk surga tanpa hisab. Dari hati yang paling bersih sebersih air salju yang baru turun dari gunung, saya berdoa semoga semua jamaah masjid kita ini masuk surga tanpa hisab. Ikhlas saya berdoa itu. Hentikan perbuatan-perbuatan dosa di masa lalu. Kita song-song masa depan dengan segala amal saleh. Kesana saldo hidup dan kita akan bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Allahumma sholli ala malaikatikal muqarrabin wa wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in wa ahli ta'atika ajma'in wa ahli ta'atika. Allahumma ja'alna minhum ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri ya Allah, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal muttaqina fi maqamin amin. Fi jannatin wa 'uyun. Yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin. Kadzalika wa zawwajnahum bi hurin 'ain. Yad'una fiha bi kulli fakihatin aminin. La yazuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula. Wa waqahum 'adabal jahim. Fadlan min rabbika dzalika huwal fawzul 'azim. Wa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun. Fartaqib innahum murtaqibun. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na
لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Juga ada kalau